Kita hari ini ada tamu spesial yang seringkali sahamnya sudah kita bahas, dan kalau yang sudah nasabah lama nih Bu Ana, mereka sangat tahu kalau salah satu saham yang favorit saya adalah BRI itu sendiri. Ya, sangat mudah sebetulnya untuk kita tenang kalau kita invest di saham yang kita tahu begitu ya. Dan salah satunya, dan bukan hanya salah satu, ada 2 saham saja di Indonesia ini yang saya sangat favoritkan. Nomor satunya adalah BRI ini sendiri. Nah, Bapak Ibu, spesial hari ini bersama kita ada Bu Ana. Beliau adalah asisten vice president dari PT BRI, di mana beliau juga akan bertindak di sini sebagai investor relation ya, dan hadir pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan BRI itu sendiri, perkembangan dari segi performance, dan tentu saja apa yang akan dilakukan BRI dengan kondisi-kondisi pandemi selama ini, dan kemudian langkah-langkah BRI terkait rencana untuk penggabungan dengan PNM dan Pegadaian. Tanpa panjang waktu, saya persilakan Bu Ana untuk mengambil tempat dan waktu. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Andre, Pak Ian atas kesempatannya yang diberikan untuk BRI untuk memberikan pemaparan terkait kinerja dan update strategi BRI. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu hari ini sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan kami dan berdiskusi terkait saham BRI ya. Mungkin untuk memulai saya akan memaparkan sedikit terkait update kinerja dan juga update kondisi terkininya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui kalau Indonesia saat ini memasuki second wave pandemik ya, mulai dari awal Juli, kemudian kita lihat kasus COVID-19 mulai meningkat, dan alhamdulillah sekarang trennya sudah melandai ya. Namun kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sendiri telah beradaptasi dengan kondisi pandemi selama 1 tahun ini. Jadi untuk masyarakat Indonesia pastinya sudah lebih kuat, dan itu juga terlihat dari debitur-debitur BRI. Nah, kalau kita lihat dari kondisi makroekonomi sebenarnya sampai dengan triwulan 2 menunjukkan pemulihan. GDP growth di triwulan 2 sudah positif 7,07%. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan di posisi triwulan pertama minus 0,74%. Dan yang lebih bagus lagi sebenarnya saat ini pemerintah terus aktif mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akomodatif untuk menangani dampak COVID terhadap perekonomian, kesehatan, dan juga sosial ya. Kalau kita lihat pemerintah mengimplementasikan PPKM mulai dari awal Juli dan sekarang masih berlanjut, namun sudah mulai direlaksasi. Kemudian juga ada vaksinasi program yang terus diakselerasi untuk goalnya adalah mencapai herd immunity di akhir tahun 2021 ini. Dan yang positif lagi sebenarnya pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kalau kita lihat tahun ini di awal tahun 2021 pemerintah sudah menganggarkan anggaran PEN sebesar 699 triliun, dan dengan kondisi second wave pemerintah kembali menaikkan menjadi 744 triliun. Jadi program PEN ini sangat positif bagi masyarakat Indonesia dan khususnya juga nasabah BRI yang mayoritas ada di segmen mikro atau segmen UMKM, sehingga mereka masih dapat bertahan dan juga melanjutkan usahanya. Kemudian yang terakhir pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan seperti relaksasi LTV, kemudian ATMR, insentif pajak. Nah, tujuannya untuk meningkatkan demand. Jadi walaupun kita memasuki second wave pandemi di bulan Juli, namun kondisi saat ini sebenarnya sudah mulai membaik dengan melandainya kasus, dan juga yang terpenting kebijakan pemerintah yang sangat proaktif sehingga dampak ke ekonomi, sosial, dan kesehatan bisa lebih diminimalisir. Nah, kemudian bagaimana dengan BRI kalau kita menanyakan?
kita sudah tahu BRI sudah berdiri selama 120 tahun gitu ya, dan kita sudah melewati banyak sekali krisis-krisis sebelum ini. Namun memang krisis pandemi ini berbeda karena krisis ini berdampak tidak hanya terhadap perekonomian, tapi yang seperti saya bilang tadi, sosial dan kesehatan. Nah, kalau kita lihat di tengah kondisi pandemi ini, BRI masih mampu mencatat pertumbuhan dan kinerja yang sangat solid. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi portofolio kredit kita, ini masih on track dengan aspirasi kita. Jadi kalau kita lihat sampai dengan Juni 2021, kredit kita masih tumbuh positif 5% dan didorong oleh segmen mikro yang menjadi backbone dari BRI selama ratusan tahun gitu ya. Segmen mikro masih tumbuh kuat 17% dan bahkan komposisinya naik dari 36% tahun lalu menjadi 40,2%. Dan ini sejalan dengan aspirasi kita untuk meningkatkan komposisi mikro menjadi 45% di tahun 2025. Itu dari sisi portofolio manajemen kita. Yang kedua dari sisi profitabilitas, setelah kita mengalami tekanan tahun lalu di sisi profitabilitas, di tahun ini sampai dengan Juni profitabilitas kita mampu untuk bangkit lagi gitu ya. Maksudnya menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Nah, ini memberikan ruang bagi BRI untuk membentuk pencadangan yang cukup apabila dibutuhkan untuk memitigasi pemburukan kredit akibat COVID-19. Nah, kemudian bagaimana kalau kita lihat dari kualitas kredit, karena ini memang menjadi kekhawatiran atau concern dari investor kualitas kredit kita di masa pandemi. Jadi kalau kita lihat memang di awal pandemi itu kita melakukan restrukturisasi cukup besar untuk nasabah UMKM. Tujuannya sebenarnya satu, yaitu membantu dan menyelamatkan mereka di masa pandemi. Karena memang segmen UMKM ini sudah menjadi backbone kita ya. Dan di tengah kesulitan ini kita ingin membantu mereka supaya tetap bangkit dan tetap dapat bertahan. Kalau kita lihat di sisi kualitas kredit sebenarnya tren restrukturisasi kredit terus melandai gitu. Jadi debitur sudah terus membayar, melunasi, jadi masih cukup bagus. Dan yang terpenting BRI terus membentuk pencadangan yang cukup sehingga apabila kredit ini memburuk, kita sudah memiliki buffernya gitu. Ini terlihat dari coverage atau pencadangan, persentase pencadangan itu terus mengalami peningkatan. Jadi di tengah pandemi ini kinerja kita bagus, dan yang kedua kita terus meningkatkan ketahanan atau resiliensi untuk menghadapi ketidakpastian akibat pandemi ke depan. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini, BRI terus berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan ke depan atau securing strong and sustainable future growth. Nah, jadi mungkin kita ke investment thesis. Jadi kalau kita lihat BRI itu memiliki positioning yang sangat kuat di segmen UMKM. Ya, jadi selama 120 tahun kita tuh sudah terbukti mampu melayani segmen UMKM. Dan ke depan kita terus berinovasi untuk menjaga posisi kita dan mencari sumber pertumbuhan baru. Yang pertama, tahun ini kita telah menetapkan strategi jangka panjang atau Brivolution 2.0. Jadi Brivolution 2.0 ini adalah lanjutan dari strategi kita sebelumnya, Brivolution 1, dengan fokus kita akan terus melakukan transformasi digital dan budaya. Tujuannya yaitu satu, untuk mencapai visi BRI menjadi the most valuable banking group di Southeast Asia dan juga juara atau champion of financial inclusion. Dan kita akan fokus pada 4 hal. Yang pertama, creating new growth engine, accelerating CASA growth,
enhancing cross-sell untuk meningkatkan fee income, kemudian adapting culture and capabilities, improving customer experience, dan juga containing credit cost. Jadi itu 5 fokus kita, dan tujuannya adalah yang pertama untuk mencapai market cap 75 billion di akhir tahun 2025, kemudian mendukung atau mencapai financial inclusion 90%. Jadi memang ke depan kita masih akan terus fokus di segmen UMKM. Kemudian yang kedua, mungkin seperti teman-teman Bapak Ibu tahu, kita sudah mengumumkan rencana right issue dalam rangka pembentukan ekosistem ultramikro. Jadi ke depan segmen ultramikro akan tetap menjadi sumber atau salah satu sumber pertumbuhan bagi BRI. Jadi kalau kita lihat di sini, BRI telah mengidentifikasi ya bahwa di tahun 2018 segmen ultramikro itu terdiri dari 60 lebih dari 60 juta pelaku usaha, di mana 45 pelaku usaha itu masih membutuhkan dana. Nah, kalau kita lihat dari 45 ini, sebenarnya 15 juta itu sudah mendapatkan pendanaan baik dari bank, kemudian usaha gadai, usaha grup lending maupun BPR dan fintech. Sedangkan sisanya 30 juta itu belum mendapatkan pendanaan dari institusi formal. Sekitar 12 juta mendapatkan pendanaan dari keluarga maupun rentenir ya, gitu. Nah, sisanya sekitar 18 juta benar-benar tidak mendapatkan pendanaan gitu. Jadi BRI melihat ini potensi yang sangat besar untuk masuk ke segmen ini. Walaupun sebenarnya kita sudah melayani segmen ini, tapi untuk terus meningkatkan penetrasi di sini dengan membentuk ekosistem ultramikro bersama PNM dan Pegadaian. Jadi ketiga perusahaan ini, BRI, Pegadaian, dan PNM akan memberikan pelayanan yang terintegrasi untuk segmen ultramikro. PNM akan tetap dengan bisnis modelnya, yaitu grup lending, kemudian PNM akan melayani ultramikro segmen khususnya ibu rumah tangga atau productive housewife. Kemudian kalau misalkan nanti yang sudah dilayani oleh PNM ini sudah baik ya, sudah meningkat usahanya, maka bisa naik kelas dengan mendapatkan pelayanan dari Pegadaian dan juga BRI. Dan dengan pemberdayaan lebih lanjut, maka nasabah bisa naik menjadi nasabah segmen mikronya BRI. Nah, untuk update terkait rencana right issue, alhamdulillah kita sudah mendapatkan persetujuan RUU PSLB tanggal 22 Juli kemarin. Jadi persetujuan dari pemegang saham untuk melanjutkan right issue, dan juga kita sedang menunggu persetujuan dari OJK yang kita harapkan akhir Agustus ini sudah bisa kita dapatkan. Nah, untuk transaction periodnya, indikatifnya adalah recording date akan atau masa pencatatan akan ada di tanggal 7 September, kemudian cum date-nya akan ada di tanggal 9 September. Jadi semua masih on progress, dan kita harapkan transaksi ini atau akuisisi PNM dan Pegadaian ini selesai di akhir September. Kemudian selanjutnya mungkin akan saya jelaskan terkait hybrid bank. Jadi mungkin ini juga terkait isu saat ini, di mana banyak sekali bank-bank digital yang hadir ya di Indonesia. Kemudian banyak sekali pertanyaan bagaimana sih BRI akan berkompetisi dengan bank-bank digital. Jadi kalau kita lihat BRI ini 125 tahun kuat melayani segmen ultramikro, dan terbukti kita posisinya kuat di situ karena
strategi utama kita adalah salah satu strategi kita adalah hybrid bank. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini cukup unik ya. Pertama, nasabah mikro atau nasabah UMKM itu tersebar di mana-mana gitu. Jadi di pulau terpencil, di kota, di desa. Ini karena kita memiliki struktur geografi yang sangat unik gitu. Jadi nasabah mikro itu tidak semuanya di kota, tapi ada juga yang di desa. Kemudian kita lihat populasi di Indonesia itu juga sangat besar, khususnya dari productive population gitu. Jadi di satu sisi ada challenge untuk melayani nasabah UMKM yang tersebar, tapi di satu sisi ada peluang juga bahwa populasi dengan usia produktif itu masih sangat besar. Nah, di sisi lain peluang yang ada yaitu marketnya masih sangat besar di mikro dan ultramikro. Nah, ini makanya banyak bank yang mulai mencoba masuk ke segmen ini. Nah, namun ada lagi tantangannya, yaitu customer sudah mulai berubah behaviornya dari yang konvensional, mereka mulai masuk ke digital economy. Nah, BRI yakin dengan strategi hybrid bank kami, yaitu yang menggabungkan antara kekuatan konvensional atau network presence atau physical presence dengan digital presence. Jadi kalau kita lihat di sini, saat ini BRI memiliki 9.200 outlets dan juga 220.000 e-channels. Nah, ini sangat penting untuk melayani masyarakat tadi yang saya bilang ada tersebar di seluruh pulau dan mungkin sebagian mereka belum digital savvy gitu. Jadi keberadaan outlets kami yakini masih sangat penting. Nah, ke depan kita juga akan melakukan transformasi outlet sehingga produktivitas dan efisiensi dari outlet tersebut bisa terus meningkat gitu. Jadi ke depan digital transformation kita lakukan pada outlet-outlet kita juga. Yang kedua, kita memiliki lebih dari 465 agen briling. Ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk memperluas jangkauan kita kembali untuk melayani masyarakat UMKM yang tersebar dan terpencil bahkan di remote area tanpa harus melakukan investasi pada konvensional outlets gitu. Jadi kita melihat berdasarkan research kita, nasabah UMKM itu masih membutuhkan human interaction sehingga keberadaan agen ini masih dibutuhkan. Kemudian kita juga memiliki 37.000 financial advisors di seluruh Indonesia untuk melayani nasabah-nasabah UMKM khususnya yang memang pada dasarnya kita lihat masih membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan gitu. Jadi kita lihat belum semuanya nasabah UMKM ini digital savvy, jadi mereka masih membutuhkan keberadaan loan officer. Namun kita terus melakukan transformasi loan officer yang tadinya sifatnya hanya jualan, kemudian juga cari nasabah gitu ya. Ke depan fungsi mereka akan lebih menjadi financial advisor. Gitu. Nah, di satu sisi seperti tadi saya sampaikan, kita melihat nasabah mulai bertransisi ke digital ekonomi. Nah, makanya sejak tahun 2016 kita melakukan transformasi digital dengan 3 fokus utama. Yang pertama yaitu digitizing the core. Jadi kita melakukan digitalisasi bisnis proses melalui beberapa aplikasi seperti Brispot dan Brimo. Brispot contohnya kita mendigitalkan proses bisnis dari loan officer, yang tadinya loan officer itu semua konvensional proses bisnisnya, harus datang ke tempat nasabah, kemudian melakukan kunjungan, kemudian kembali lagi ke unit atau ke cabangnya untuk melakukan proses. Nah, itu kita transformasi menjadi digital. Jadi loan officer bisa melakukan proses kredit dimanapun dan kapanpun, sehingga proses kredit yang tadinya membutuhkan waktu 2 minggu hanya membutuhkan waktu
2 hari, bahkan untuk nasabah yang existing cukup 1 hari. Nah, Brimo mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi Brimo ini memang mobile banking super app. Jadi bahkan ke depannya kita akan terus meningkatkan Brimo sehingga memiliki banyak feature, tidak hanya financial transaction tapi juga beyond banking. Kemudian yang strategi kedua yaitu digital ecosystem. Jadi kita melihat fintech ini yang banyak bermunculan sebagai partner. Jadi kita melihat pada akhirnya fintech ini pasti akan membutuhkan bank untuk melakukan transaksi, sehingga sejak tahun 2016-17 kita mulai banyak melakukan fintech partnership. Contohnya dengan Investri, kemudian Amarta, Shopee, Tokopedia, Gojek, dan Grab. Dan bahkan kita menjadi bank pertama yang mendapatkan license untuk open API. Jadi melalui BRI API. Jadi semua fintech yang ingin bekerja sama dengan BRI bisa dengan cepat melakukan kerjasama melalui BRI API. Kita juga melakukan partnership dalam bentuk B2B2C ya. Jadi dengan perusahaan-perusahaan melalui digital ecosystem platform seperti Brimola, Junior Smart, jadi platform untuk sekolah gitu, Junior Smart, dan juga BRI Smart Billing untuk retailers. Dan yang terakhir itu kita juga sudah memiliki perusahaan anak BRI Ventures yang menjadi atau membantu BRI Group dalam melakukan partnership dengan melakukan capital injection pada perusahaan-perusahaan Ventura. Kepada fintech maksud saya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu new digital proposition. Jadi kita membentuk atau mengembangkan produk-produk yang baru yang benar-benar fully digital. Ini untuk segmen yang lebih digital savvy. Contohnya kita punya BRI Pinang, ini dipasarkan di BRI Agro, kemudian kita punya Ceria dan Traveloka Pay Later, dan juga yang terbaru kita setelah men-set atau assign BRI Agro sebagai digital attacker BRI. Jadi BRI Agro akan diset sebagai digital bank, di mana fokusnya akan melayani masyarakat yang lebih digital savvy dan compete bersama digital bank lainnya gitu. Karena kita lihat untuk masyarakat digital seperti ini pasti butuh produk yang harus cepat beradaptasi, dan dengan size BRI Agro maka akan lebih agile untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Dan mungkin ini yang terakhir, sedikit BRI juga fokus atau berkomitmen menjadi bank sebagai first mover dalam implementasi ESG. Jadi ESG itu adalah environment, social, and governance. Jadi kalau kita lihat sekarang memang isu ESG semakin berkembang, dan juga perusahaan dituntut tidak hanya profit tapi berkelanjutan dan berkontribusi terhadap lingkungan sosial dan juga tata kelola gitu ya. Nah, BRI ini saat ini kita adalah first mover dalam Indonesia Sustainable Banking, dan bahkan kita menjadi chairman dalam Indonesia Financial Sustainable Initiative. Dan saat ini BRI juga menjadi bank dengan portofolio bisnis yang berkelanjutan terbesar di Indonesia, khususnya datang dari segmen UMKM. Jadi BRI juga menjadi bank yang menerbitkan sustainable bond. Jadi ini surat berharga yang berkelanjutan. Untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, kita menerbitkan di tahun 2019. Dan kita juga menjadi anggota dari ESG Leader Index, dan yang terakhir kita terus meningkatkan ESG governance. Kita membentuk komite ESG di BRI tahun ini. Jadi ke depan selain meningkatkan economic value, kita juga fokus terhadap social value dan sustainability. Nah, kemudian kita juga yakin ya bisa menang dalam kompetisi, karena saat ini kita memiliki struktur permodalan yang kuat,
dan juga kita memiliki capital management yang strong. Dilihat dari posisi CAR, kita saat ini 19,63%, dan juga kita komit untuk memberikan sustain dividen atau shareholders value kepada investor kita. Jadi kalau kita lihat selama 4 tahun terakhir ini, DPO kita terus meningkat 45% di 2017 menjadi di 2018 menjadi 50%, kemudian di 2016 60% dan terus ke 65%. Jadi hal-hal yang tadi saya sampaikan adalah keyakinan kami untuk tetap bisa strong dan compete di kondisi yang sangat challenging. Mungkin saya akan update sedikit, melanjutkan terkait kinerja Juni sebelum kita memasuki diskusi ya Pak Andre ya. Jadi mungkin sedikit update kinerja Juni. Jadi kalau kita lihat seperti saya sampaikan tadi, loan tumbuh positif 5%. Kalau kita lihat sumbernya adalah dari segmen mikro tumbuh 17%. Kita lihat juga consumer, small, medium itu juga masih tumbuh positif meskipun dari sisi segmen small sedikit flat, tapi ini lebih karena ada migrasi pengelolaan loan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya small ini masih bisa tumbuh di 5% tanpa adanya perpindahan pengelolaan tadi ya. Nah, jadi di segmen UMKM masih tumbuh positif semua sehingga komposisinya mencapai 80%. Sedangkan di non-SOI, di korporasi, di segmen korporasi tumbuh flat 2,8% dan bahkan di segmen SOI minus 20,3%, sehingga komposisi korporasi turun dari sebelumnya 23% menjadi hanya 19,9%. Nah, ini sejalan dengan strategi kami untuk tumbuh di mikro khususnya dan mencapai komposisi 45%. Kemudian kalau kita lihat dari deposito dari dana pihak ketiga juga tumbuh positif 6,5%. Ini mayoritas disumbang oleh dana murah atau kasa, karena memang kita terus meningkatkan transaksi. Kasa kita naik dari 56,6% menjadi 60,1%. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi income statement, seperti yang tadi saya sampaikan, profitabilitas BRI di Juni 2021 menunjukkan peningkatan yang baik, perbaikan yang sangat kuat. Kalau kita lihat net interest income atau pendapatan bunga bersih kita tumbuh 34,2%. Ini disumbang efisiensi pada cost of fund. Kita lihat biaya bunga kita turun 34%, karena memang kita fokus di kasa dan juga terus melakukan efisiensi biaya bunga. Dan yang lainnya disumbang oleh pertumbuhan kredit mikro yang kuat, sehingga interest income atau pendapatan bunga kita tumbuh 10%. Kalau kita lihat dari fee based income juga tumbuh sangat positif 18,9%. Ini memang disumbang dari fee dari transaksi, e-channel, e-banking, dan juga produk insurance, dan kenaikan dari recovery income atau hasil penagihan kredit-kredit yang sudah dihapus buku. Kemudian kalau kita lihat dari operating expense, kita tumbuh moderat 5,3%. Dari sisi provision expense atau biaya pencadangan memang naik cukup signifikan 134%. Ini karena memang sesuai strategi kita untuk membentuk pencadangan yang sangat cukup sehingga memitigasi dari resiko COVID-19. Secara total kita membuku pendapatan atau laba bersih, 10,2 triliun atau tumbuh kuat 22% year on year. Jadi memang dari sisi kinerja BRI mencatatkan kinerja yang sangat baik, recovery terus berlanjut, dan kita harapkan dengan mulai
melandainya kondisi pandemik, recovery ini akan berlanjut sampai dengan akhir 2021 nanti dan bahkan di 2022. Baik, Pak Andre, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit pemaparan dari kami. Semoga bisa memberikan insight tambahan untuk teman-teman hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Pemaparannya cukup jelas, sudah banyak hal yang sebetulnya langsung dibahas juga. Ada poin-poin yang ditanyakan, tetapi sudah juga ada jawabannya. Nanti mungkin saya akan lebih masuk ke sana, Bu Ana. Sebelum saya masuk ke tanya jawab, dari sisi Pak Andre, ada komen atau ada view dari tim riset mungkin? Silakan Pak Andre. Wah, kalau BRI ini salah satu bank yang kita favorit ya, Pak Berlian. Karena pertama apa? Fundamentalnya itu kuat sekali. Yang jelas yang BRI punya dan kekuatannya BRI yang nggak dimiliki oleh bank lain adalah kredit mikroloannya dia. Jadi kredit mikroloan BRI itu sangat kuat dan juga ini yang menyumbangkan pertumbuhan loan growth dan pertumbuhan net interest income yang sangat tinggi buat BRI. Kalau kita perhatikan tadi Ibu Ana sempat menyebutkan riset di semester pertama itu cukup bagus. Kita lihat dari loan growth-nya juga tumbuh sangat kuat dibandingkan sama bank lain. BRI termasuk yang paling cepat pertumbuhan loan growth-nya dan juga dilihat dari pertumbuhan net interest income-nya juga paling tinggi. Ini juga ini ditunjang oleh kekuatan fundamental BRI yang kuat di daerah-daerah dan ini akan sangat susah untuk dikopi oleh bank-bank lain karena BRI itu udah lebih dulu, udah lebih dari 100 tahun membangun network-nya sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan akhirnya BRI itu bisa punya basis customer yang lebih kuat, pertumbuhan loan yang kuat dan juga pertumbuhan dana pihak ketiga yang kuat dan dengan biaya cost of fund yang rendah. Ini sebabnya kalau kita lihat marginnya BRI itu cukup tinggi dibandingkan dengan yang bank yang lain. Dan juga buat kedepannya saya lihat prospeknya BRI itu sangat-sangat bagus ya, karena BRI sekarang udah nyoba beyond dari yang mereka punya seperti yang ada saat ini. Seperti tadi Ibu Ana sempat sebutkan, BRI udah masuk ke hybrid bank. Hybrid bank itu ada kerja itu tujuannya adalah mengcapture lagi microloan yang lebih luas dengan mengembangkan ekosistem digital platformnya. Jadi BRI ini terus berkembang, nggak hanya puas dengan apa yang ada sekarang, terus berkembang, terus masuk ke hybrid dan masuk ke platform-platform yang lain untuk mencari peluang pertumbuhan yang saat ini masih belum disentuh dan market itu juga masih sangat besar. Oleh karena itu kita sangat suka dengan BRI dan dari segi valuasi juga sangat menarik, sangat murah. Oleh karena itu kita sih rekomendasi ini salah satu favorit kita di perbankan, rekomendasi beli buat saham ini. Begitu Pak Berlian. Thank you Pak Andre. Pak Andre, ada dari tim riset apakah ada update soal target harga saham BRI sendiri Pak? Buat BRI kita sebentar saya buka upsetnya masih cukup tinggi ya. Saya buka report saya dulu karena saya kalau ditanya. Ya nggak apa-apa, saya sambil tanya ke Bu Ana dulu ya Bu Ana, boleh ya Bu Ana? Boleh ya, Pak, boleh. Sebelum saya masuk ke tanya jawab dari peserta, ini ada saya pribadi ini banyak sekali tahun lalu itu ketika harga saham BRI bahkan sampai ke level 2170 ya, saya ingat sekali waktu itu saya mengajak teman-teman nasabah untuk invest tuh pada ketakutan karena dengan cerita soal pandemi ini kan UMKM katanya kena Bu. Tadi sudah dibedah soalnya sebetulnya ya sama Ibu sebetulnya tadi. Cuma boleh nggak di pinpoint lagi, di highlight lagi. Kenapa apa ya dikatakan kenapa BRI juga recover-nya juga ternyata juga cukup cepat juga Bu. Silakan Bu Ana. Ya, makasih Pak Ian. Jadi mungkin cerita dulu ya Pak ya. Waktu di awal pandemi itu memang pemerintah harus mengimplementasikan PSBB ya gitu. Nah, sehingga ini sangat berimpact pada segmen UMKM mikro. Kenapa? Karena mereka memang masih tradisional gitu ya. Jadi human interaction dalam berdagang itu tuh masih sangat diperlukan. Sehingga ketika ada PSBB, usaha mereka sangat terimpact gitu. Nah, tapi bukan berarti usahanya hilang gitu. Kalau kita lihat kalau ada bencana itu kan usahanya hilang ya Pak ya. Betul Bu. Sorry Bu, ke-mute
Bu Ana? Ya. Iya. Ya, jadi tadi sampai kalau, usahanya hilang, Bu. Ya, Silakan, Bu. jadi kalau bencana itu usahanya hilang gitu ya, atau di krisis ekonomi sebelumnya benar-benar bangkrut, sekarang sebenarnya usahanya masih ada, tapi terbatas adanya PSBB gitu, sehingga mereka terdampak gitu. Nah, BRI ini kan sudah 100 tahun lebih didukung oleh UMKM juga, Pak, untuk tumbuh gitu, oleh segmen mikro. Nah, ketika ada masa sulit, kita nggak mau ninggalin mereka gitu. Kita mau membantu mereka sehingga mereka bisa cepat bangkit dan tetap berada dalam kualitas kredit yang baik gitu. Sehingga di awal pandemi itu kita melakukan restrukturisasi yang cukup banyak kepada mereka supaya usaha mereka terbantu gitu, Pak. Jadi kita memberikan relaksasi gitu. Nah, kita lihat memang mikro itu khususnya ya, itu sangat resilient gitu, karena usahanya masih ada dan mereka cepat beradaptasi, maka switch atau recovery-nya sangat cepat. Itu dari sisi mereka ya, Pak ya. Jadi memang jenis bisnisnya itu mereka mudah beradaptasi dan juga lebih tahan. Dan juga keinginan untuk tetap patuh terhadap pembayaran gitu, itu sangat bagus. Itu satu. Yang di sisi lain kita lihat pemerintah tuh suportif dalam memberikan relaksasi dan bantuan seperti subsidi bunga, kemudian juga cash subsidi kayak bantuan tunai gitu ya Pak. Jadi itu sangat membantu juga di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, dari BRI sendiri kita tuh terus mengembangkan implementasi digital. Contohnya melalui Brisport. Jadi untungnya di tahun 2016 itu kita sudah melakukan transformasi digital Pak. Jadi sebelum pandemi. Ketika pandemi ngehit, terus ada PSBB, ini sangat amat membantu kita ya Brisport ini. Jadi Brisport ini loan officer bisa melakukan proses kredit gitu, itu melalui aplikasi di handphone mereka, jadi bisa di mana aja. Dan di fitur Brisport ini sudah ada monitoring kredit gitu. Jadi mereka bisa memonitor nasabahnya melalui Brisport ini, siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, siapa yang membutuhkan bantuan relaksasi. Jadi proses restrukturisasi itu bisa berjalan cepat, dilanjutkan dengan penyaluran kredit dan monitoring yang sangat bagus melalui aplikasi Brisport. Bahkan kita dari kantor pusat itu sudah bisa menginjek pipeline gitu ya, karena kebetulan kan kita aktif implementasi penyaluran BPUM, bantuan produktif usaha mikro. Untuk nasabah mikro yang belum punya pinjaman, kita salurkan bantuan tunai dari pemerintah, dan ini datanya kita masukkan ke Brisport karena mereka bisa menjadi pipeline nasabah mikro gitu. Jadi menurut saya itu kenapa mikro ini cepat bangkit. Pertama, kita bantu mereka untuk tetap strong melalui relaksasi restrukturisasi. Kita bantu lagi dengan kita aktif ikut program pemerintah, bantuan ekonomi seperti tadi subsidi bunga, dan yang terakhir digital produk dan inisiatif kita juga udah siap bahkan sebelum pandemi gitu. Jadi kita lebih recovery di mikronya lebih bagus gitu sih Pak. Semoga menjawab Pak. Oke, thank you Bu Ana. Jadi itu semoga menjadi peneguhan buat teman-teman yang mau invest di BRI juga ya. Memang saya seringkali menyatakan sama seperti India sebetulnya, bahwa kalau kita ngelihat informal sektornya itu, atau bahasa kalau di sininya mungkin lebih ke arah yang masyarakat kecil menengah ke bawahnya untuk UMKM ya, itu mereka boleh dibilang menjadi tulang punggung ekonomi negara, dan BRI di sini yang termasuk yang mewadahi mereka untuk melakukan usahanya. Semakin cepat mereka juga bisa beradaptasi, mereka juga semakin cepat juga mereka memulihkan juga ekonomi negara juga secara tidak langsung, kan seperti itu Bu ya. Nah itu yang biar teman-teman makin menyadari kualitas suatu saham, suatu emiten itu berbeda di antara satu dengan yang lain. Pak Andre, tadi sudah ada target harga BRI ya?
Iya, target price kita di 4790 itu upside-nya masih tinggi di atas 20%, di 22%. Di atas Dan juga 20%, dividen betul yield-nya juga, sekali. Ini masih tinggi ya, nih, dividen 4790. Oke, dividennya terkait juga dengan menarik Pak harga Ian. BRI, ya, terkait dengan Dividen harga BRI target dari tim riset, Bu, ini ada pertanyaan. dividen yield-nya Kita kan sering 3%. tahu ya, terima kasih. Kita sering mendengar bahwa kalau misalkan ada emiten yang mau right issue, Bu, di Indonesia ini agak aneh, Bu Ana. Mereka malah cenderung turun ke harga tebusnya, tepatnya begitu ya. Kecenderungannya seperti itu. Memang tidak selalu, karena bank-bank digital lainnya, saya tidak tahu juga apakah Agro juga akan sama, mungkin itu another comment, mungkin. Tetapi secara umum, harga saham itu boleh dikatakan 70-80% turun ke harga tebusnya. Nah, ini sudah ada rumor untuk harga tebusnya itu di 3.300 sampai 3.400. Entah itu dari hitung-hitungan ada di artikel di media massa juga gitu ya, di online secara online. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa kisaran itu sebenarnya sudah ada ataukah masih nanti Bu ditentukannya? Ya, jadi mungkin gini Pak, kalau untuk harga exercise itu baru akan diumumkan nanti di akhir Agustus Pak. Tapi memang kalau kita lihat dari keterbukaan informasi yang kita sampaikan tanggal 14 Juni dan kemudian 19 Juli ya, 2 kali. Nah itu memang sebenarnya karena struktur right issue kita kan sangat unik ya Pak ya. Jadi mungkin bisa ke struktur right issue. Jadi karena memang ya, mungkin kalau kita lihat di sini, kita pertama tujuannya adalah pembentukan ekosistem ultramikro gitu ya. Jadi government sebagai majority shareholders akan berpartisipasi dalam bentuk in brand gitu ya, atau in kind atau non cash. Sementara untuk public shareholders gitu, minority shareholders akan berpartisipasi dalam bentuk cash. Nah, untuk government sendiri bentuk partisipasinya adalah pengalihan saham Pegadaian dan PNM Pak gitu. Nah, pengalihan saham Pegadaian dan PNM ini akan dilakukan sesuai nilai valuasi mereka gitu. Yang sudah kita sampaikan sekitar 57 triliun. Jadi memang kalau kita lihat dari keterbukaan informasi, implied price-nya atau lower floor-nya itu di 3.300-an ya, 3.345 gitu. Tapi untuk exercise price-nya jadi maksimum bawahnya di harga tersebut, tapi exercise price-nya bisa lebih besar dari itu Pak gitu. Cuman kalau dari BRI sendiri yang jelas kami akan tetap memperhatikan appetite pasar untuk diskon gitu ya Pak ya. Karena kita lihat seperti pas presiden di trade issue sebelumnya kisaran diskonnya dia level 10 sampai 15%-an gitu Pak. Nah kemudian yang di sisi lain kita juga ibaratnya nggak mau untuk level diskon kita tetap memperhatikan dan optimis bahwa kedepannya transaksi ini tuh memberikan value yang sangat besar baik untuk ketiga entitas gitu ya, ke investor dan bahkan untuk masyarakat Indonesia secara luas gitu sih. Jadi 3.345 tadi itu adalah implied atau floor price-nya. Untuk harganya nanti exact-nya akan disampaikan tanggal 31 Agustus Pak. Oke Bu, terima kasih. Nah ini masih sudah terkait dengan kalimat Ibu yang terakhir tadi ya. Ini juga memperhatikan retail, artinya tuh investor-investor lah secara umum, tidak hanya retail saja, investor dari masyarakat Indonesia secara umum. Dan ini ada pertanyaan Bu, apakah nanti investor retail bisa beli? Ini artinya saya mendengarnya yang pernah terjadi itu begini, pernah ada di market ya, itu bahwa keseluruhan dari right issue ini itu akan diambil oleh pemerintah. Nah, sekarang dengan kalimat Ibu, saya melihat ini berarti artinya kan ada porsi yang memang masyarakat yang memiliki saham BRI sebelumnya, itu juga punya hak juga untuk menebusnya. Betul ya, Bu ya? Betul Pak, betul. Jadi hak ini tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah akan berpartisipasi melalui inbreng atau penyerahan saham Pegadaian PNM, tapi untuk minority shareholders mereka tetap memiliki hak sesuai jumlah saham yang dimiliki gitu Pak. Ya, jadi mungkin sebagai informasi kita sudah menyampaikan prospektus ringkas ya Pak ya pada tanggal 19 Juli kalau nggak salah. Di situ
disampaikan kriteria pertama indikatif timeline yang tadi disampaikan, jadi recording date itu tanggal 7 September, kemudian cum date-nya tanggal 9 September. Jadi seluruh pemegang saham yang memiliki saham BRI berhak untuk ikut dalam transaksi ini, Pak. Oke, terima kasih Bu. Satu pertanyaan lagi dari peserta hari ini. Bagaimana rencana pengembangan BRI pasca akuisisi Pegadaian dan PNM? Untuk mengembangkan, ini mungkin terkait ya, mungkin maksudnya dia adalah terkait dengan BRI Agro sebagai bank digitalnya. Jadi penggabungan ini apakah nanti juga akan memberikan keuntungan juga buat BRI Agro ataukah ini akan terpisah berjalan sendiri-sendiri Bu antara BRI dengan BRI Agronya? Silakan Bu Ana. Ya, makasih Pak Ian. Ya, jadi kalau kita lihat di strategi hybrid bank ini, posisi Bank Agro itu masuk dalam strategi BRI Group ya, BRI Corporate Wide. Jadi BRI Agro bersama dengan BRI dan nantinya BRI Group lainnya itu akan bersama-sama untuk mencapai goal kita yang tadi the most valuable banking group in Southeast Asia dan champion of financial inclusion. Jadi mungkin saya bahas dulu sedikit terkait penggabungan BRI dan PNM dan Pegadaian. Jadi ini sebenarnya bukan merger tapi akuisisi. Nantinya kami bertiga akan fokus untuk unlock pertumbuhan-pertumbuhan di segmen ultramikro gitu ya. Nah, dari jumlah debitur yang kita layani ini gitu kan, ini akan menjadi mereka akan memiliki banyak pilihan produk baik melalui PNM, Pegadaian, BRI, dan mungkin juga melalui BRI Agro. Meskipun BRI Agro ini sebenarnya segmennya akan lebih digital savvy, Bapak Ibu. Jadi BRI Agro ini akan lebih fokus di urban, di perkotaan gitu. Tapi misalkan ada segmen ultramikro merasa dia pingin punya produknya BRI Agro gitu ya, misalkan produk Pinang yaitu pinjaman yang cepat, ketika dia merasa dia sudah lebih digital savvy, boleh saja gitu. Jadi memberikan pilihan yang banyak kepada segmen mikro dan ultramikro, jadi tidak akan terpisah tapi bersama-sama. Contohnya sekarang antara BRI Ventures dan BRI Agro gitu ya. BRI Ventures fokus untuk memberikan capital injection kepada fintech-fintech yang bisa memberikan manfaat untuk BRI atau berkolaborasi dengan BRI. Maka BRI Agro melakukan partnership dengan fintech-fintech tersebut. Mungkin bisa ke slide BRI Ventures. Ya, contohnya BRI Ventures, ini contoh kolaborasi sinergi BRI Group ya. Jadi kalau kita lihat BRI Ventures itu sudah melakukan sudah memiliki investment portfolio misalkan kepada Tani Hub, Investri, kemudian juga Fast Financial. Nah, BRI Agro masuk untuk melakukan partnership dengan fintech-fintech ini. Tidak hanya BRI Agro, tapi BRI pun beberapa juga melakukan partnership. Jadi kedepannya kita akan berjalan bersama-sama gitu Pak, untuk mencapai tujuan yang tadi. Gitu Pak Ian. Semoga menjawab Pak Ian. Ya, terima kasih Bu. Ini saya jadi tertarik juga satu lagi yang soal agronya ya. Ini kalau boleh Bu, kalau berkenan, kalau enggak juga nggak apa-apa karena ini kan berbeda gitu ya. Agro ini kan mau right issue juga. Tadi kalau Ibu sudah mengatakan bahwa right-nya memang imply-nya itu memang betul di angka untuk BRI ya, BBRI sendiri di level 3.300, 3.400 itu memang implied-nya di area kurang lebih di situ. Nanti akan diputuskan nanti lebih lanjut lagi secara resmi maksudnya. Kalau untuk agro sendiri, apakah sudah ada kisaran, Bu? Belum ada, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Ini ya. Kita hanya tambahan aja, karena pasti ada pertanyaan teman-teman nasabah juga bertanya gitu kan. Iya. Oke. Iya. Ya. Untuk agro, kita sudah keterbukaan informasi ya Pak, baru jumlah lembar sahamnya. Tapi untuk price-nya memang harus menunggu putusan RUPSLB dulu Pak. Gitu untuk
ketepatan jumlah harga sahamnya gitu Pak. Jadi memang masih menunggu gitu. Oke, tidak masalah Bu. Kita menunggu juga beritanya. Terkait dengan tadi untuk penambahan revenue dan dari sisi dengan penambahan nanti PNM dan Pegadaian, saya pernah waktu dulu ya Bu ya, ketika saya ditanya sama nasabah, Pak, ada nggak nanti perusahaan yang seperti BRI lagi? Saya mengatakan begini, nanti kalau Pegadaian IPO, itu wajib ambil, saya mengatakan begitu, Bu. Nah, ini ternyata Pegadaiannya masuk ke BRI, Bu. Nah, ini kan pertanyaannya, nanti kalau misalkan sudah digabung, seberapa besar ya kontribusi PNM maupun Pegadaian terhadap BRI? Silakan, Bu. Iya, Pak. Jadi, memang kalau kita lihat kan, kalau kita terintegrasi gitu ya bertiga, kita menjadi salah satu micro institution gitu ya, atau micro banking institution yang bisa dibilang terbesar lah di dunia gitu ya. Jadi memang kita akan sangat fokus di situ. Jadi kalau kita lihat dari sisi economic value-nya gitu ya Pak ya, sebenarnya tanpa adanya Pegadaian dan PNM, BRI itu akan tetap fokus di mikro, dan aspirasi kita itu mencapai return on equity gitu ya, atau loan growth, mungkin return on equity dulu, return on equity di level 17 sampai 18% gitu Pak, di tahun 2025 gitu ya. Nah, dengan adanya Pegadaian dan PNM, ini semakin mengakselerasi pertumbuhan kredit kita yang tadinya kita proyeksikan di level 10 sampai 12% gitu ya, itu bisa mencapai 14 sampai 15% Pak. Dan itu akan fokus di mikro dan ultramikro. Untuk komposisinya sendiri, tanpa mereka berdua, kita sudah akan fokus mencapai 45%. Dengan adanya Pegadaian PNM akan terus mendorong komposisi mikro kita bisa menjadi 50% gitu. Dan return on equity bisa mencapai 18 sampai 19% di tahun 2025. Jadi kembali ke pre-COVID level, ke high teens level kita gitu. Nah, itu mungkin impact-nya. Jadi impact-nya penetrasi di mikro kita akan semakin sangat besar gitu ya Pak ya. Nah, kemudian sebenarnya ada pertanyaan lagi sih Pak dari mungkin dari rekan-rekan investor lain. Kalau misalkan dengan kondisi sekarang, kok BRI masih berani gitu ya, tumbuh growth-nya tinggi banget gitu. Nah, kita BRI tetap akan memperhatikan pertumbuhan yang berkualitas gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi opportunity, adanya Pegadaian dan PNM bisa tumbuh sampai 14-15 tadi, tapi kita kembali lagi pertumbuhan yang berkualitas tetap menjadi kunci gitu. Nah, kemudian gimana capital right issue-nya pasti akan ada di BRI dan istilahnya nggak kepake dong untuk pertumbuhan gitu. Nah, tadi balik lagi yang saya sampaikan terkait sound capital management ya Pak. Jadi kalau kita lihat BRI itu mengelola capital juga nggak mau terlalu over capitalized gitu. Jadi misalkan kita dapat dana dari right issue, pertumbuhan kredit ternyata masih slowing down gitu. Kita nggak bisa menyalurkan di pertumbuhan yang sehat atau pandemik misalkan berlanjut lagi gitu. Nah, kita punya sound capital management di mana kita memperhatikan antara pertumbuhan, kemudian level capital yang optimum, dan juga yang terakhir sustainable dividend atau sustainable shareholders value. Jadi kalau kita lihat contohnya di tahun 2020 ketika growth itu masih slowing down, kita menaikkan DPO kita Pak Ian. Jadi untuk memberikan compensation ibaratnya ya, dan menjaga sustainable shareholders value ini gitu. Karena kita tahu dari sisi growth juga masih slowing down, kemudian dari shareholders juga tidak mendapatkan belum mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, maka kita memberikan compensate melalui DPO. Nah, ini mungkin kedepannya akan sama seperti itu. Ketika nanti kita mendapatkan dana right issue, growth-nya juga masih belum maksimal, maka ada room lebih bagi BRI untuk membayarkan atau memberikan
dividen kepada para investor dengan range yang lebih tinggi gitu sih Pak. Oke, thank you. Bu Ana, ini pemaparannya sudah sangat mendetil. Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, saya mungkin masih ada waktu sedikit. Untuk dari Pak Andre, mungkin Pak Andre dengan penggabungan ini, view kira-kira kalau dari investor asing Pak melihatnya seperti ini, penggabungan ini ya untuk PNM dan Pegadaian. Kira-kira apakah investor asing itu akan suka dengan cerita seperti ini, Pak? Kalau buat kita orang Indonesia, malah ini seperti yang saya katakan ya Pak Andre ya, ini kan akan bagus sebetulnya gitu kan. Pegadaian yang saya juga tunggu-tunggu untuk IPO-nya, ternyata malah dimasukkan ke dalam BRI. Tapi untuk view dari luar, apakah ini menjadi sesuatu yang menarik? Silakan Pak Andre. Thank you Pak Ian, pertanyaannya. Kalau kita ngomong view dari luar, memang pada saat red issue diumumkan, kalau kita ingat kan diumumkan tuh sekitar beberapa bulan yang lalu, itu sempat bertanya-tanya sih dari investor asing, ini red issue-nya seperti apa, karena jumlahnya kan sangat besar, dari total capital yang ada sekarang itu, nggak salah tuh lebih dari 20% saham yang baru yang diterbitkan, jadi jumlahnya sangat besar, red issue-nya sangat besar, dan juga pada saat itu kan banyak yang masih belum tahu PNM itu bisnisnya seperti apa, Pegadaian itu bisnisnya seperti apa. Makanya waktu red issue itu baru diumumkan, terus kita lihat sempat ada pressure di harga sahamnya BRI. Tapi kalau kita lihat sekarang dari investor asing itu setelah mereka pelajarin rencananya BRI buat red issue seperti apa dan sinergi-sinergi yang bisa didapatkan dari penggabungan antara PT Pegadaian, PNM terhadap BRI yang seharusnya akan sangat positif di masa yang akan datang mungkin, tapi ini baru kita bisa lihat hasil mungkin setelah setahun atau 2 tahun setelah penggabungan. Positif sinerginya itu dari investor asing udah mulai confident lagi untuk beli saham BRI. Mungkin kalau kita lihat dari ini bisa tercermin dari arus flow ya. Jadi kan kita sering cek tuh arus modal asing masuk dan keluar dari suatu emiten. BRI itu kalau kita lihat udah sebulan ini, lebih dari sebulan malah, itu investor asing udah mulai masuk, bahkan udah mulai mengumpulkan pelan-pelan saham BRI. Mungkin pertama mereka udah lebih jelas BRI itu red issue-nya seperti apa, dan setelah penggabungan itu bentuknya BRI akan seperti apa, akan jauh lebih bagus daripada yang ada sekarang, dan valuasinya yang sekarang juga sangat murah. Oleh karena itu, sekarang asing udah lebih confident terhadap BRI, udah mulai beli lagi secara perlahan-perlahan. Dan sekarang view-nya dari mereka udah sangat optimis lihat BRI ke depannya, yang seharusnya akan lebih bagus daripada yang ada sekarang. Begitu Pak Ian. Oke, thank you Pak Andre. Ini ada satu pertanyaan terakhir Bu dari peserta. Kontribusi BSI, Bank Syariah Indonesia, yang tadinya kan Bank Rakyat Indonesia Syariah ya. Jadi setelah penggabungan ini, apakah masih ada kontribusi terhadap konsolidasi keuangannya BRI? Silakan Bu. Terima kasih Pak Ian. Jadi untuk BRI Syariah secara kinerja tidak lagi dikonsolidasikan Pak. Ini sejak 2021, sejak publikasi Maret ya, sudah kita tidak konsolidasikan. Jadi di sisi neraca kalau kita lihat itu secara konsol kita terlihat seperti asetnya turun, kemudian kreditnya turun, itu karena memang tahun lalu masih ada, sekarang sudah tidak ada gitu Pak. Nah cuman kalau ditanya kontribusi pendapatan tentu masih ada ya Pak, karena saat ini BRI masih memiliki saham di BSI, ownership sekitar 17%, maka itu akan masuk ke dalam pendapatan dividen kami. Itu pertama, ketika nanti BSI memberikan dividen. Yang kedua, sinergi antara BRI dan BSI itu masih berjalan ya Pak ya. Jadi contohnya di BRI Syariah dulu kita memiliki yang namanya KLS, Kantor Layanan Syariah gitu. Nah ini artinya nasabah syariah bisa melakukan transaksi di BRI konvensional gitu Pak, melalui sistem yang tergabung. Nah ini sekarang masih berjalan gitu Pak, dan itu pastinya akan memberikan kontribusi dari sisi fee-based income gitu Pak Ian. Oke, terima kasih Bu untuk pemaparannya. Mungkin kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir Bu.
sebelum kita tutup, apakah ada closing statement dari Bu Ana? Baik, makasih Pak Ian. Jadi mungkin saya akan menekankan kembali ya tadi mungkin pemaparan kami bahwa ya kami paham dengan kondisi saat ini gitu ya Pak, penuh ketidakpastian akibat pandemi. Kemudian kita lihat kompetisi kian ketat, banyak sekali digital bank dan juga fintech yang masuk gitu kan ke dalam industri